Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Ya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu dan para sedherek ingkang kawula hormati, alhamdulillah ini merupakan pertemuan pertama kita memanfaatkan waktu dari waktu-waktu yang telah Allah berikan kepada kita untuk mempelajari ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang wajib. Kata Nabi yang mulia SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, ditambah lagi acara kita ini setelah sholat subuh sampai syuruk, Masya Allah ya, ada keutamaan tersendiri ya, saat bagi-bagi rezeki. Ditambah lagi ya, kita akan mendapatkan pahala apa? Umroh, Masya Allah. Gak usah keluar uang jutaan rupiah, tapi sudah dapat pahala umroh. Gak pakai capek perjalanan, tapi sudah dapat pahala umroh, Masya Allah ya. Jadi umroh 30 kali dalam 1 bulan mungkin. Caranya dos pundi? Nggih jenengan diem ten masjid sampai matahari itu terbit, tunggu sekitar 12 menit dari waktu terbit itu, kemudian sholat sunnah syuruk. Dan ini adalah nama lain dari sholat sunnah duha di awal waktu. Sholat duha dengan sholat sunnah syuruk itu sama, tidak beda ya, hanya saja ya dikatakan syuruk karena itu matahari baru terbit, ditunggu rada naik, kemudian sholat sunnah, sehingga nama aslinya adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buku yang akan kita pelajari itu adalah buku yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau ini adalah salah seorang ulama yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang kuat dan luas. Meskipun beliau ini bukan muridnya secara langsung Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim, akan tetapi beliau bisa dikatakan muridnya. Murid karena senang menelaah buku-bukunya Al-Imam Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Dua orang ini guru dan muridnya ya sama-sama bagus. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah salah seorang ulama yang sangat dikenal ya di dunia ilmu. Ya, bahkan Masya Allah beliau ini juga jago tifan, ya, jago bela diri. Ya. Jadi ilmu beliau sangat luas. Ya. Demikian pula dengan didikan beliau, ya, maka muncul para ulama terkemuka. Di antaranya adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini salah satu karangan beliau yang cukup fenomenal dan menjadi rujukan ya, para penuntut ilmu, bahkan juga dikaji oleh para ulama, adalah buku tafsir beliau, yaitu Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Itu judul aslinya. Biasa disebut dengan tafsir Syekh Sa'di. Jenengan kalau ingin mempelajari tafsir Al-Quran, kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab, beli terjemahnya, tapi terjemah yang amanah. Ya, terjemah yang amanah. Maksudnya cetakannya adalah cari cetakan yang bagus. Ya, dari penerjemahan yang ada. Dibaca. Karena Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian diturunkan bukan untuk dijadikan pajangan,
banyak ya, atau tidak sedikit kita jumpai ya, orang-orang yang masih menjadikan Al-Quran itu sebagai pajangan. Dalam tanda kutip, maksudnya apa? Al-Quran itu ditaruh di lemari, tidak pernah dipegang, tidak pernah disentuh, apalagi dibuka. Bukanya kapan? Sebulan sekali, bukanya 1 bulan dalam 1 tahun. Ramadan aja dibuka. Ramadan selesai, baca Al-Qurannya selesai. Ya, tidak seperti itu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, Al-Quran itu diturunkan dengan 3 tujuan. Yang pertama, dibaca. Ya, dan kita tahu membaca Al-Quran itu pahalanya besar. Termasuk pencuri-pencuri waktu adalah banyaknya grup-grup yang kita ikuti di medsos. Itu pencuri waktu. Maka minimalkan grup-grup yang ada di medsos. Grup yang gak penting keluar. Kalau butuhnya itu cuma WA, nggak usah merambah ke yang lain. Karena mau nggak mau itu akan menyita waktu kita. Telegram misalnya. Kalau nggak ada kebutuhan nggak usah masuk. Facebook. Kalau nggak ada kebutuhan nggak usah masuk. Karena ini adalah pencuri waktu. Waktu kita itu jemaah sangat terbatas. Allah cuma berikan waktu kepada kita sebentar. Di dunia ini 60-70 tahun itu kalau sampai ya, bahkan ada yang 40 tahun 50 tahun meninggal dunia. Maka dengan terbatasnya waktu ini jangan sampai dibuang agar tidak menyesal. Gunakan untuk sesuatu yang manfaat. Maka secara tidak sadar kita teralihkan dari sesuatu yang jauh lebih bermanfaat daripada hal-hal tadi ya, istilahnya itu jejaring sosial ya, jejaring sosial. Demikian pula kalau kita punyanya cuma WA, batasi ya, apa yang penting bagi kita ikuti, kalau enggak usah ya, agar waktu kita tidak banyak terkorbankan. Ini yang pertama. Yang kedua, belum tentu juga kita mendapat pahala dari banyaknya jejaring sosial yang kita miliki. Bahkan kalau majelisnya itu majelis nggak jelas begitu, apalagi majelisnya sudah ditulis judulnya majelis rasan-rasan, ya ngapain dimasuki ya, ini akan menghilangkan keberkahan dari waktu kita. Kalau baca Al-Quran itu sudah jelas pahalanya. Kata Nabi yang mulia SAW, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan dengan membaca alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf. Akan tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Walikulli harfin hasanah. Setiap 1 hurufnya itu dihitung 1 kebaikan. Dan jenengan membaca status orang di WA atau membaca ya, tulisan-tulisan yang belum tentu itu bermanfaat untuk kita, maka belum tentu kita dapat pahala dari apa yang kita baca. Tapi kalau jenengan baca Al-Quran sudah pasti dapat pahalanya. Bahkan sekedar jenengan baru bilang alif lam mim gitu saja, jenengan sudah mendapatkan 3 kebaikan. Ya, hati-hati dengan pencuri waktu. Apalagi kalau 1 baris, apalagi kalau 1 ayat, apalagi kalau 1 muka, 1 lembar, 1 juz. Sedangkan kata Nabi dalam lanjutan hadis tersebut, wal hasanatu bi 10 amsalihha, dan 1 kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Sesuai dengan kadar ya, keikhlasan kita di dalam membaca Al-Quran. Sesuai dengan kesungguhan kita di dalam membacanya. Ya, semakin senang kita membacanya, semakin besar pahalanya. Kalian menunjukkan kita semakin cinta terhadap kalam Rabbul Alamin. Kata sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalamillahi azza wa jalla." Sekiranya hati kita itu adalah hati yang bersih, bukan hati yang kotor, niscaya tidak akan pernah merasa kenyang dengan Al-Qur'anul Karim. Semakin dibaca, semakin senang, semakin membuat hati ini ingin terus membacanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Quran itu diturunkan untuk
ditadaburi. Ditadaburi itu berarti apa? Dipelajari. Ya. Karena Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk kehidupan bagi manusia, ben ora tersesat. Kita ini kayak orang sedang melakukan safar perjalanan di dunia ini. Kalau kita nggak punya petunjuk jalan, maka kita akan tersesat. Bahkan sangat besar resikonya untuk tersesat, atau pasti dia akan tersesat. Ya. Makanya kata Allah, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Sebaliknya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kalau berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, Al-Quran tidak dipelajari, Al-Quran tidak ditadaburi, dia berpaling, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan dia pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu waktu di dunia aku ini melihat dengan jelas pandanganku. Sekarang kenapa aku jadi buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalikal yawma tunsa. Dulu datang ayat-ayat kami kepadamu waktu di dunia, nasitaha, kau lupakan, tidak kau pelajari, ya, tidak kau indahkan. Fakadzalikal yawma tunsa, maka demikian pula pada hari ini kamu dilupakan. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata beliau, Al-Qur'an itu diturunkan untuk diamalkan. Kalau kita baru level membaca Al-Quran, berarti kita baru mengamalkan sepertiga dari tujuan Al-Quran itu diturunkan. Yuk, sekarang ini kita ada di bulan Ramadan, dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Minimalnya khatam 1 kali dalam 1 bulan ini. Mungkin tidak? Mungkin, insya Allah. Apalagi kalau jenengan sholat itu hadirnya di awal waktu, nggak perlu mengkhususkan waktu duduk selama 1 jam 2 jam, langsung tancap gas dari awal juz sampai akhir juz, 20 halaman kurang lebih, atau 10 lembar. Mungkin capek, nggak kuat, dan mungkin kurang bisa menikmati karena udah dikuasai, capek, letih. Tapi coba sholat datang di awal waktu, azan datang, sudah dapat sholat tahiyatul masjid, mungkin juga dapat sholat qobliyah, mungkin juga dapat sholat sunnah wudhu, ditambah lagi dapat shaf yang pertama, Masya Allah, borong pahala. Ya. Kemudian bisa berdoa, doa di antara 2 azan, maksudnya antara azan dan iqamat itu la yurad, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajab. Kemudian bisa baca Al-Quran. 1 kali sholat, antum baca 4 halaman atau 2 lembar, 5 kali sholat 10 lembar, 1 juz beres. Ya, terkadang ada waktu 10 menit kita meremehkan, 10 menit tanggung. Padahal itu sangat-sangat berharga. Jemaah, seorang muslim itu dalam konsep kehidupannya berkaitan dengan waktu, jangan mau kalah dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir memiliki prinsip time is money, waktu adalah uang, tapi seorang muslim yang sejati, seorang mukmin, prinsipnya adalah waktu itu adalah pahala. Maka bagaimana dia mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari waktu yang dia miliki, sehingga nanti pada hari kiamat waktu itu tidak menghujat kita. Kita bisa berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita tidak disangkal oleh waktu tersebut. Kita sudah memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Dan agar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya,
Teruslah meminta pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid itu bukan karena semata-mata usaha kita, kesungguhan kita, bukan. Yang paling utama itu adalah karena kemudahan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa hadir di masjid tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara karangan beliau yang terkenal, ya masih banyak karangan-karangan yang lainnya yang buku itu senantiasa dipelajari oleh para penuntut ilmu. Jadi pahala beliau luar biasa. Ini cerdasnya para ulama. Mereka tahu umur mereka itu terbatas, ya meskipun mereka telah pergi meninggalkan dunia, tapi pahala tetap mengalir begitu derasnya kepada mereka. Jariyah. Kata Nabi yang mulia SAW, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, manusia itu meninggal dunia, terputus semua perkara kecuali 3. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u. Pertama sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Makanya mereka mengarang buku. Sehingga buku itu terus dipelajari dari zaman ke zaman. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala mungkin sampai akhir zaman. Masya Allah, berapa pahala yang didapatkan. Ya. Kalau kita bukan ahli ilmu, ya sudah, apa yang bisa kita lakukan untuk memperpanjang usia kita? Kita itu jamaah punya usia yang kedua. Ada usia pertama, ada usia kedua. Usia pertama itu di dunia. Usia kedua itu kalau jenengan punya sedekah jariyah. Misalkan tanah ini diwakafkan untuk bangun masjid. Selama masjid ini dipakai, jenengan sudah meninggal dunia, jenengan dapat pahalanya. Dan itulah harta kita yang sebenarnya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, itu belum harta kita. Yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, itu harta kita. Dan yang kita sedekahkan, cuma 3 itu saja. Makanan jadi kotoran, pakaian lusuh, mobil ya nanti berkurang ininya, masaknya. Yang awet 1 sedekah, dan itu yang akan membuat kita bahagia kelak di akhirat. Makanya prinsip seorang mukmin dalam bekerja, boleh antum semangat bekerja, bahkan bagus. 1 untuk menunaikan tanggung jawab kita sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang suami, seorang ayah. Kemudian yang kedua, kita bekerja itu bukan untuk menumpuk harta, bukan, tapi untuk mencukupi kebutuhan kita agar tidak menjadi beban orang lain dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Kemudian untuk bersedekah, untuk umroh, untuk haji, karena itu rukun yang harus kita penuhi. Rukun Islam, haji. Bagi yang mampu, kan bagi yang mampu, ya saya kan nggak mampu, jangan bilang begitu, harus ada usaha. Ya, membicarai diri kita untuk bisa berangkat haji dengan keyakinan yang kuat insya Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Ya, monggo bersemangat membaca Al-Qur'an, kemudian berusaha untuk mentadaburinya. Coba ya, seiring berjalannya waktu, 1 hari 1 ayat saja jenengan baca tafsirnya. Tafsir siapa? Syekh Sa'di. Jenengan baca. Ya, baca majalah, mungkin baca koran juga, baca ini, baca itu, bisa selesai sampai berhalaman-halaman. Tapi kenapa baca tafsir Al-Qur'an kok tidak bisa seperti itu? Ada apa dengan diri kita? Kita yakin Al-Quran itu petunjuk, tapi kenapa kita tidak mau mengambil petunjuk dari dalamnya? Sesibuk itukah kita dari waktu 24 jam yang Allah berikan kepada kita, 1 ayat pun tidak dapat kita pelajari dalam setiap harinya? Padahal tinggal baca, nikmat mata ada, kita bisa melihat, ya, kita bisa mengambil faedah dari Al-Quran tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau termasuk orang yang diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur beliau kurang lebih 69 tahun. Ya, karena kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih daripada itu. Umumnya 60 sampai 70. Beliau diberi umur oleh Allah 69 tahun untuk hidup di dunia ini. Lahir pada tahun 1307 Hijriah, berarti meninggal pada tahun ditambah sepiambak
di total ya kurang lebih 1000, pokoknya itulah, tambah sendiri ya, 1376 kalau tidak salah ya. 69 umur beliau. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara murid beliau yang terkenal itu adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau banyak sekali dari sisi keilmuan, dari sisi adab terpengaruh dengan beliau. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau termasuk orang yang dikaruniai oleh Allah dengan ketawadhuan yang sangat tinggi. Beliau ini bisa dikatakan bahar. Bahar itu memiliki kayak lautan, ilmunya luas, tapi beliau tidak pernah menonjolkan diri, tidak pernah sombong. Dan ketika beliau bermuamalah dengan orang tua atau orang muda, maka beliau selalu bermuamalah dengan baik. Dan beliau selalu memposisikan diri beliau dengan lawan bicara beliau sesuai dengan kapasitas lawan bicaranya. Kalau yang menjadi lawan bicara itu remaja, ya beliau berbicara sesuai dengan kapasitas dia. Kalau yang menjadi lawan bicara beliau itu adalah seorang alim, ya, seorang penuntut ilmu, maka beliau ranahnya bicaranya juga masalah ilmu. Jadi Masya Allah, beliau adalah orang yang diberi ketawadhuan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti dalam mukaddimah juga akan kita tahu betapa tawadhunya beliau rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Baik, judul buku yang akan kita pelajari ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah Ad-Durrah Al-Mukhtasarah fi Mahasiniddin Al-Islami. Durrah itu artinya apa? Mutiara. Al-Mukhtasarah, mutiara yang ringkas. Mutiara yang ringkas. Fi Mahasiniddin Al-Islami. Kenapa dikatakan ringkas? Karena pembahasannya ini sangat luas. Kalau berbicara tentang Mahasiniddin Al-Islami, ya, apa mahasin itu? Keindahan-keindahan, kebagusan-kebagusan, keelokan agama Islam ini. Allah itu, kata Nabi yang mulia SAW, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, cinta dengan keindahan. Antum perhatikan masjid ini atau musola ini, Masya Allah, ya? Orang yang sholat di sini akan merasa nyaman, ya. Maka yang berusaha untuk menyamankan orang-orang yang sholat, dia dapat pahala. Ada AC-nya, Masya Allah, orang nggak keringetan, sholat lebih khusyuk, ya. Semoga juga tidak tidur, ya. Karena saking khusyuknya baru tidur gitu ya. Kemudian pencahayaannya bagus, sudah diatur sedemikian rupa, Masya Allah, ya. Dan Allah cinta dengan keindahan. Baik, karena Allah itu jamil, maha indah, maka syariatnya pun sangat-sangat indah. Kenapa? Karena Allah itu jamil. Ya, jangankan syariat Islam yang di dalamnya terdapat aturan-aturan kehidupan bagi kita yang apabila kita tetapi kita patuhi akan mendatangkan manfaat yang luar biasa. Kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jenengan lihat bunga-bungaan. Ya, maksudnya macam-macam bunga yang ada di dunia ini, satu jenis atau banyak jenis? Banyak jenis. Indah atau tidak indah? Indah sekali. Jangan pernah kita berpikir semua keindahan itu berlangsung begitu saja tanpa ada hikmah, tidak. Karena Allah itu jamil, maha indah, maka Allah menciptakan segala keindahan yang menyenangkan untuk dilihat. Jangan lihat berbagai macam model binatang yang ada, dari yang besar sampai yang kecil. Bahkan diri kita sendiri indah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hidung kayak gini modelnya. Coba kalau diputar lubangnya di atas, tampungan air hujan nanti, ya, kesedak terus. Telinga ada 2, coba kalau 1 kurang pas. Mata ada 2, seimbang. Masya Allah.
Apalagi kalau kita mempelajari anatomi tubuh, canggih betul tubuh kita itu. Ada imun, ada ini, ada itu, masya Allah. Ya, ketika bersin, kenapa kita disuruh alhamdulillah? Ini termasuk bagian dari indahnya syariat kita. Oh, ternyata setelah diteliti, ketika bersin kita mengeluarkan banyak sekali, ya, apa istilahnya, virus atau bakteri itu? Ya, pokoknya itulah. Sesuatu yang berbahaya bagi tubuh dikeluarkan oleh tubuh kita melalui bersin. Makanya ada syariat mengucapkan alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengeluarkan dari tubuh kita sesuatu yang membahayakan diri kita. Masya Allah, indahnya agama Islam. Dunia kelautan, coba jenengan lihat. Ya, kekayaan alam bawah laut, berbagai macam jenis ikan-ikanan, sampai orang itu karena pengen selalu melihat berbagai macam coraknya ikan itu, nggak puas kalau di lautan karena nggak mungkin tinggal di laut. Akhirnya ikannya diambil, ditaruh dalam rumah, jadilah lautan kecil, akuarium. Dilihatin, masya Allah, indah. Itu semuanya kalau kita pikiri, kalau kita tadaburi, itu akan menguatkan iman kita. Ya Allah, betapa maha sempurnanya Engkau. Engkau menciptakan semuanya ini dengan demikian indah, demikian rapi. Daratan, lautan tidak tumpah ke daratan. Ada hutan, ada ini, ada itu. Bahkan terkhusus negara kita ini, negara Indonesia, ya, Syekh Ali Tontowi, ketika beliau sedang nulis, ya, tentang perjalanan beliau, suka keliling. Awal kali sebelum beliau ke Indonesia, beliau ke Swiss. Maka beliau membuat ungkapan, surga di dunia itu ternyata ada. Karena saking indahnya. Sehingga beliau menyebutnya dengan Jannatud Dunya, surganya dunia, Swiss. Karena indah. Begitu datang ke bumi Indonesia, berubah mindsetnya. Ternyata surga masih ada yang lebih bagus lagi, surganya surga. Mana? Indonesia. Karena sudah terlanjur dibilang Swiss itu Jannatud Dunya, maka Indonesia apa kalau gitu? Jannati dunia. Surganya surga dunia. Surga kuadrat. Masya Allah. Indah betul Indonesia ini. Ya. Nah, jadi buku ini jamaah berbicara tentang Mahasinuddin al-Islami, keindahan, keelokan, kebagusan agama Islam ini. Yang ini, efeknya ini jamaah, tatkala kita mempelajari buku ini, meskipun beliau tidak membahas secara panjang lebar, ya, beliau hanya menyebutkan 21 contoh yang membuktikan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang bagus. Makanya Allah katakan innad dina indallahil Islam. Allah pesan mewanti-wanti kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena dia satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu sekelumit muqaddimah dari apa yang akan kita kaji. Jadi judul buku ini adalah Ad-Durra al-Mukhtasara. Kenapa mukhtasara? Ringkas, karena tidak mungkin dijelaskan semuanya. Itu sebagai contoh saja yang sebenarnya itu sudah cukup untuk menunjukkan kesempurnaan dan kebagusan agama Islam. Kemudian kita masuk ke muqaddimah. Ya, antum membaca buku apa saja, maka jangan pernah melewatkan muqaddimah. Karena muqaddimah ini adalah sesuatu yang sangat urgent untuk dibaca. Karena seorang pengarang atau penulis buku itu biasanya menuangkan catatan-catatan penting di saat menelaah buku itu di muqaddimah. Ya, sehingga misalnya mungkin dia mengatakan, kalau di buku ini saya mengatakan qala Syekhul Islam, misalkan begitu, telah berkata Syekhul Islam, maka ketahuilah bahwasanya dimaksud dengan ucapan saya Syekhul Islam itu adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Itu disampaikan di muqaddimah biar kita tidak salah dalam memahami atau menukil ilmu. Sebagian malah ada yang ketika bilang Syekhul Islam yang dimaksud bukan Ibnu Taimiyah, tapi ternyata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Bahayanya ketika kita langsung baca isinya, qala Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah ini ucapannya. Padahal yang dimaksudkan bukan Ibnu Taimiyah tapi ulama yang lainnya. Baik. Bismillah, muqaddimatul muallif, pendahuluan. Beliau mengatakan alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Ya. Ini sudah masyhur. Kemudian beliau mengatakan fa inna dinal islami alladzi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmalul adyan wa afdaluha. Kata beliau, sesungguhnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama yang paling sempurna. Agama yang paling sempurna. Wa afdaluha, dan yang paling utama. Ya, agama yang paling sempurna dan paling utama. Wa a'laha wa ajalluha, yang paling tinggi di antara agama-agama yang lainnya dan paling mulia. Wa qad hawa minal mahasini wal kamali was salahi war rahmati wal adli wal hikmati. Dan sungguh agama Islam ini telah meliputi atau mencakup segala sesuatu yang baik, sempurna, kemudian mencakup rahmat, mencakup keadilan, mencakup hikmah. Wa yashhadu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam annahu rasulullah haqqan. Dan agama Islam ini bersaksi, mempersaksikan bahwasanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah haqqan, yang benar dan nyata, yang hak. Wa annahu shadiqul masduq, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang mana beliau itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Meskipun beliau manusia, meskipun statusnya beliau itu hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap beliau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ucapan pun yang terucap dari lisan beliau kecuali itu adalah in huwa illa wahyu yuha. Jadi yang beliau ucapkan itu adalah wahyu semata. Makanya sumber syariat ini ada dua, Al-Quran, kemudian yang kedua sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap keduanya, maka dia tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Pegangi dengan erat Al-Quran dan sunnah. Sekalipun banyak cibiran, banyak gunjingan, misalnya, terutama kita hidup di zaman sekarang ini, terkadang kita jumpai orang-orang yang menghina orang yang mengamalkan sunnah Nabi yang mulia SAW. Sunnah di sini bukan berarti maknanya sesuatu yang apabila dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat pahala, bukan. Sunnah ini adalah tuntunan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka selama itu ajarannya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka jangan pernah ragu untuk mengamalkannya meskipun kita dicibir. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih kita dahulukan daripada keridhaan manusia. Manil tamasa ridwan nasi bi sakhatillah atau bi sukhtillah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemarahan Allah, maka Allah akan marah kepada dia. Sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas. Maka Allah akan marah kepada dia dan akan membuat manusia marah kepada dia. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka
Allah akan ridho kepada dia dan menjadikan manusia itu ridho kepada dia. Awalnya benci, tapi lama-kelamaan dia berpikir, kenapa saya harus benci kepada fulan? Dia tidak pernah menyakiti saya, tapi saya terus menyakiti dia. Tidak ada alasan bagi saya untuk mencibirnya, mencemoohnya, menjelek-jelekkannya, tapi dia akhlaknya Masya Allah bagus. Ya, dia berpegang teguh terhadap agamanya, maka menjadi sebab jalan hidayah bagi orang tersebut. Walhamdulillah. Karena mereka jahil, tidak tahu. Orang tidak tahu itu nggak usah dilayani, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba-hamba Ar-Rahman yang sejati itu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang-orang bodoh berbicara kepada dia, mencemooh dia, mencibir dia, menjelek-jelekkan dia, itu orang bodoh, nggak tahu, maka jangan dilayani, ngabis-ngabisin waktu, nggak akan ada selesainya. Qalu salama, dia mengatakan salama, selamat tinggal. Atau dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik saja. Dicemooh, tidak membalas dengan cemoohan yang semisal. Karena kebodohan jangan dibalas dengan kebodohan, tapi dia tetap berusaha menahan dirinya, dan kata-kata yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang hanya mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalaupun harus dilayani, maka dia melayani dengan seperlunya saja, kemudian dia berpaling meninggalkan orang yang bodoh tersebut karena jahil, tidak ada gunanya. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa gharadi min hadha at-ta'liq ibda'u ma wasala ilaihi ilmi min bayani usuli mahasini hadzal din. Kata beliau, tujuanku dalam menggoreskan penaku ini yaitu sebatas apa yang telah sampai kepadaku dari ilmu, untuk menjelaskan pokok-pokok keindahan agama ini. Karena memang kita itu tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tapi bukan berarti yang sedikit itu kita tahan kemudian tidak kita sampaikan. Ya, makanya Nabi mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat yang kamu tahu, sampaikan. Ya. Karena memang itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ketentuan Allah. Yang luas ilmunya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Yang sungguh-sungguh saja diberi hanya sedikit. Kalau yang tidak sungguh-sungguh diberi, ya mungkin enggak dapat apa-apa. Ya. Nah, kemudian fa inni wa in kana ilmi wa ma'rifati taksuru kullal qusuri an ibda'i ba'dhi mahtawa alaihi hadha ad-din minal jalali wal jamali wal kamal wa ibarati tad'ufu an syarhihi ala wajhil ijmal fadlan an tafsili fil maqal. Kata beliau, ini menunjukkan ketawadhuan beliau, padahal ilmu beliau luas. Maka tujuanku, ya, menggoreskan penaku ini atau mengarang buku ini adalah untuk menyampaikan apa yang telah aku ketahui, apa yang telah aku ilmui, untuk menjelaskan usul-usul atau pokok-pokok keindahan agama ini. Meskipun aku tahu diri bahwasanya ilmu dan pengetahuanku itu sangatlah terbatas, ya. Bahkan sekedar untuk menjelaskan keindahan agama Islam ini, kesempurnaan dan kebagusannya secara global pun masih belum cukup dari ilmu yang aku miliki. Apalagi secara terperinci, kata beliau. Cuman aku tetap berusaha untuk menyampaikan dari apa yang aku punya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu betul-betul indah, kompleks, indah dari segala sisinya. Karena dia berasal dari zat yang maha indah. Ya, ini menunjukkan ketawadhuan beliau.
Kenapa kok demikian? Kenapa gak nunggu banyak? Kalau Om sendiri bilang kita cuma dikasih ilmu, kita itu dikasih ilmu cuma sedikit. Ya, makanya sedikit ini disampaikan. Jangan sampai kata beliau, wa kana ma la yudraku jami'uhu wa la yusalu ila ghayatihi wa mu'dhamihi fala yanbaghi an yutraka minhu ma ya'rifuhu al-insanu li'ajzihi amma la ya'rifuhu. Maka sesuatu yang tidak bisa diketahui secara sempurna, secara keseluruhan atau secara utuh, secara sempurna, bukan berarti ditinggalkan semuanya. Ini biasa muncul dalam kaidahnya para ulama. Mereka biasa menyebutkan dengan istilah, dengan sebuah kaidah, ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa diketahui secara sempurna, secara totalitas, bukan berarti ditinggalkan semuanya. Terus bagaimana? Ambil yang dapat kita ambil. Baru setelah itu kita mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi jangan salah dalam memahami kaidah ini. Ketika sholat wajib 5 waktu, yang diambil cuma waktu subuh saja. Zuhur, asar, maghrib bisa enggak sholat? Kenapa enggak sholat? Fattaqullaha mastata'tum. Muskilah. Ini nyomot ayat disesuaikan dengan hawa nafsunya, tidak boleh. Allah itu tidak mungkin mewajibkan kepada kita suatu perkara dalam agama kecuali Allah itu tahu bahwasannya kita mampu untuk melakukannya. Puasa Ramadan kenapa wajib? Karena Allah tahu kita mampu. Salat 5 waktu kenapa wajib? Karena Allah tahu kita mampu. 50 waktu kenapa tidak wajib? Karena kita nggak mampu, makanya nggak diwajibkan. Tapi sholat 5 waktu ini pahalanya setara dengan sholat 50 waktu. Masya Allah, ini termasuk fadlun minallah, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sholatnya cuma 5 kali, tapi pahalanya seperti sholat 50 kali. Jadi perintah awal sholat 50 waktu atau 50 kali itu, ya, yang kemudian menjadi 5 waktu, Allah menjadikan pahalanya tetap seperti sholat 50 waktu. Apa dalilnya? Tadi kata Nabi, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena kemampuan manusia itu terbatas. Kita butuh tidur, butuh istirahat, kita kadang penat, kadang capek. Jadi nggak mungkin kita memforsir tubuh kita untuk mempelajari ilmu. Karena kata Nabi, fa'ti kulladzi haqqin haqq. Berikanlah setiap pemilik hak itu haknya. Haknya badan istirahat. Hak ada waktu untuk keluarga. Jadi dibagi-bagi waktunya. Kemudian wadzalika anna fi ma'rifati hadzal ilm fawaid muta'addidah. Yang demikian itu karena mengenal ilmu ini, ilmu nopo? Ilmu tentang keindahan Islam. Terdapat faedah-faedah yang sangat berharga. Sebelum kita lanjutkan pembacaannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada faedah yang sangat penting di sini. Berkaitan dengan pengambilan ilmu. Ilmu itu jamaah ada 3 model. Ada ilmu yang penting atau bahkan sangat penting. Ada ilmu yang kurang penting. Ada ilmu yang tidak penting. Maka prioritaskan yang paling penting. Penting tidaknya suatu ilmu, lihat. Sebelum kita mempelajari ilmu tersebut, sebelum kita memutuskan diri untuk mempelajari ilmu tersebut, tanyakan, apa faedah yang saya dapatkan kalau saya belajar ilmu itu? Kalau faedahnya jelas dan banyak sekali faedahnya, maka baru kita mempelajari ilmu tersebut. Tapi kalau tidak ada faedahnya, maka jangan pernah kita meluangkan waktu untuk mempelajari ilmu tersebut.
atau kurang faedahnya, apalagi yang tidak ada faedahnya sama sekali, atau justru memadorotkan diri kita. Ilmu santet, ilmu pelet, ya, ilmu menggoda istri tetangga, naudzubillah. Ya. Ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka ini tidak boleh dipelajari, ya. Tidak boleh dipelajari. Ingat, waktu kita hidup di dunia ini sangat terbatas. Dan di dunia ini satu-satunya kesempatan kita untuk bercocok tanam. Maksudnya bercocok tanam pahala. Maka maksimalkan waktu yang ada untuk ketaatan kepada Allah demi meraih kebahagiaan nanti di akhirat. Karena memang prinsip hidup seorang muslim itu, waktu adalah ibadah, waktu adalah pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh. Amal soleh itu amal yang dilakukan satu karena ikhlas, dua karena mengikuti petunjuk Nabi yang mulia SAW. Itu ikhlas. Ikhlas saja tidak mengikuti petunjuk Nabi, ditolak. Ngikuti petunjuk Nabi tapi gak ikhlas, ditolak. Ini dua syarat mutlak diterimanya amal. Baru dikatakan amal itu soleh kalau terpenuhi dua syarat ini. Kemudian min dzakarin au unsa, laki-laki atau perempuan sama aja. Laki-laki beramal soleh, perempuan beramal soleh, sama. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Orang kafir melakukan sholat, melakukan puasa, persis seperti sholat kita, persis seperti puasa kita. Diterima tidak? Enggak. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Ya, berdasarkan ayat ini sebagian ulama ada yang mengatakan syarat diterimanya amal itu 3. Yang pertama harus beriman dulu. Kalau nggak beriman nggak ada gunanya. Yang kedua harus ikhlas, dan yang ketiga harus mengikuti petunjuk Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang mengatakan cuma 2, ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi, itu sudah otomatis, dalam artian ya mukmin itu sudah harus, nggak bisa tawar-tawar lagi, otomatis. Ya, karena itu hanya berlaku untuk orang-orang beriman, semua janji-janji itu. Ya, orang Islam. Kemudian wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami berikan kepada dia kehidupan yang baik. Tidak hanya kehidupan yang baik di dunia, tapi juga kehidupan yang baik di alam barzah berupa nikmatul qabri. Kubur diluaskan sejauh mata memandang, ya. Kemudian ditampakkan pagi dan petang, ya, jatah nikmat yang akan didapatkan nanti di akhirat, sehingga dia, ya Allah, segerakan saja hari kiamat agar aku bisa segera mendapatkan kenikmatan itu. Beda halnya dengan fujar. Ketika ditampakkan jatah adab yang akan dia terima nanti, maka dia mengatakan, Rabbi la tuqimis-sa'a, ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Kenapa? Kalau sampai kiamat tegak, habis sudah dia. Ya, maka dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Selanjutnya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami berikan balasan kepada dia atas apa yang telah dia lakukan dulu waktu di dunia dari amal saleh. Bi ahsan, kami akan berikan balasan yang jauh lebih baik. Jadi bukan kami berikan balasan yang setimpal, tidak. Justru balasannya melebihi dari yang setimpal. Itu maksudnya. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik keindahannya di dalam hati kita. Pol-polan indahnya dan enaknya. Surat Al-Ghasyiyah sering kita baca, sering kita dengar ketika kita sholat, apalagi kalau hari Jumat itu langganan itu. Al-A'la Al-Ghasyiyah. Pertanyaannya, sudah pernah mempelajari tafsirnya atau belum? Jujur, sudah atau belum? Belum. Nanti PR dibaca Al-Ghasyiyah dulu. Minimalnya jenengan baca terjemahnya sudah. Terjemahnya dulu, ya. Biar kita itu ketika sholat Jumat lagi kita ngerti arti dari surat Al-Ghasyiyah itu, artinya saja. Oh, ternyata di situ berbicara tentang
hari kiamat, berbicara tentang neraka, berbicara tentang surga. Ya. Makanya kadang-kadang imam itu nangis. Ya, karena dia tersentuh hatinya ketika baca itu. Ya, takut juga. Ya, kengerian, kedahsyatan hari kiamat. Ya. Sampai jam berapa ini jemaah? Tolong diingatkan saya nanti. Hah? Sudah. Kok khusyuk banget gitu loh. Ya, khawatirnya tahu-tahu jam 7 pada kaget lu, ini waktunya berangkat kerja gitu kan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, ilmu yang paling penting di antara sekian banyaknya ilmu yang penting itu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pelajari. Kenali Allah. Melalui apa? Melalui Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenali Allah melalui nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi. Semakin kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin kuat imannya, semakin khusyuk ibadahnya, dan semakin takut untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajari satu demi satu nama-nama Allah. Pelajari sifat-sifat Allah, maka kita akan merasa semakin dekat dengan Allah dan hati kita pun akan semakin tenang dan tentram. Dan itulah tujuan Allah menciptakan kita, agar kita kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kenal dengan sebaik-baik pengenalan, maka akan menumbuhkan rasa cinta yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menimbulkan ketundukan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang kuat. Hadza wallahu taala a'lam bis-shawab. Poin-poin yang akan saya akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Suaranya kurang kenceng atau pas? Pas nih, alhamdulillah. Soalnya sebagian jamaah itu ada yang minta kenceng. Ya, saya itu pernah ngisi di Madura. Di komen, orang Madura kan belak-belakan. Ustaz, suaranya bikin saya ngantuk katanya. Terus harus gimana? Yang kenceng. Kita suka kenceng-kenceng katanya. Kita suka keras-keras. Oh iya baik. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Jangan lupa ya sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah duha di awal waktu ya, agar kita pulang membawa pahala umrah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tidak ada pertanyaan ya? Kalau ada nanti di pekan berikutnya disimpan, ditulis pertanyaannya biar nggak lupa. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.